wabarakatuh. Nama saya adalah Irwantoro. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai prasyarat untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Praktek pembelajaran kali ini saya berada pada kelas 5 semester 1, tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat. Sehat ya? Sudah sarapan semua? Sudah. Kalau ini ada yang tidak masuk? Sudah. Masuk semua ya? Semua. Oke, sekarang coba minta tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan. Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berilah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Kerja salat saya hormat kepada Pak Guru. Selamat pagi, anak-anak. Ini saya lihat sudah masuk semua, sudah cukup rapi semua, sudah siap menerima pelajaran ya? Siap apa belum? Oke, tapi ini sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ini nanti saya minta tolong nanti anak-anak yang lantang nyanyinya ya. Karena apa? Karena lagu ini adalah merupakan lagu kebangsaan kita. Wes, pada hitungan ketiga mulai ya. 1, sebelumnya coba anak-anak berdiri dulu. Berdiri. Siap ya. Pada hitungan ketiga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka
Oke, anak-anak, ya. Kalau kemarin anak-anak sudah membahas tentang tema 4, yaitu sehat itu penting, yaitu bagaimana cara memelihara organ peredaran darah manusia, ya. Kalau tema 3 kita membahas tentang organ pernapasan, kemudian tema 4 ini kita akan membahas pada organ peredaran darah manusia, seperti yang kemarin anak-anak sudah belajar ini. Nah, pada kesempatan kali ini coba anak-anak lihat. Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 6. Dalam hal ini, pada bab ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya, bahwa kalau peredaran darah kita sudah bagus, pernapasan kita sudah bagus, tentu faktor yang selanjutnya adalah lingkungan. Kalau kita sehat, peredaran darah kita sehat, pernapasan kita sehat, tapi lingkungannya jelek, lingkungannya kotor, lingkungannya tidak mendukung, kira-kira bisa sehat terus apa enggak? Tidak. Jadi coba anak-anak lihat ya, di sini kita lihat ini adalah lingkungan yang bersih, cara hidup yang sehat. Nah, di sini ada petani, ya, sedang merawat tanamannya, tentu memakai masker karena apa? Karena juga menjaga organ pernapasan kita. Kemudian petani yang sedang panen, kemudian ada anak-anak yang bermain, lari-lari, ada kebunnya, ada sapinya, ada burungnya, suasananya pasti sejuk. Ini kalau tidak sehat kira-kira terjadi apa enggak seperti ini? Tidak, kita tidak bisa bermain-main layangan, tidak bisa lari-lari bersepeda kalau kita tidak sehat. Kalau kita tidak sehat, maka dari itu ini nanti tolong anak-anak dicermati apakah. Nah, jadi setelah ini nanti saya Pak Irwan punya sebuah gambar, ya. Kira-kira anak-anak dari gambar itu anak-anak tahu apa tidak apa penyebabnya. Nah, coba dilihat ya. Di sini adalah lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, ini rumah siapa ini? Ada yang tahu? Ini adalah rumah salah satu, ya. Kalau anak-anak lihat rumahnya bersih atau tidak? Bersih. Rumahnya bersih, tidak ada kotoran satupun. Kemudian tumbuh-tumbuhannya juga rindang, indah, bagus. Pasti suasananya menjadi sejuk, nyaman. Kemudian yang punya rumah kira-kira sehat atau tidak? Pasti sangat sehat. Ya, karena lingkungannya juga sehat. Jadi kita tahu bahwa selain peredaran darah harus dijaga, pernapasan harus dijaga, lingkungan kita juga harus dijaga. Nah, ini ada sebuah kejadian, ya. Ini peristiwa yang terjadi di Jember pada tahun 2006. Nah, coba anak-anak perhatikan. Nah, dari peristiwa ini saya tanya sama coba Revan. Ini peristiwa ini kira-kira kenapa bisa terjadi, Pak? Karena punya kotor-kotor, Pak, plastik-plastik, Pak. Banyak plastik-plastik. Ya. Tersumbat. Apa? Selokan tersumbat. Selokan tersumbat sehingga menyebabkan banjir, gitu ya. Ini banjir yang ada di Jember. Saya tanya sama Suci, betul apa kata Revan sih? Betul. Ini terjadi karena selokan yang tersumbat. Nah, ada satu lagi, ya betul. Karena untuk selokan pengairannya tidak lancar. Ada satu lagi kita lihat, ya. Bedanya dengan banjir bandang dengan banjir biasa itu apa bedanya? Ada yang tahu? Apa perbedaan? Apa? Karena kalau banjir bandang itu keluar dari gelombang yang berada di pantai, terus baru ada rumah. Ya. Bandang itu ada kotoran-kotoran yang banyak, ya. Coba kamu lihat, ini ada pepohonan apa enggak? Tidak ada. Tetapi ini sebetulnya, ya, ini saya ambil, ya, ini kejadian yang ada di Jember tahun 2006. Ini sebetulnya, ya, ini adalah perumahan.
Banyak rumah padat di sini. Tetapi namanya banjir bandang. Banjir bandang itu adalah banjir yang bercampur lumpur. Enek pohon-pohon itu gede juga. Nah, ada pohon, makanya di sini rumah-rumah disapu oleh pohon karena lumpur disapu semua. Habis pada tahun 2006. Kenapa kok bisa ada pohon, ada lumpur ikut hanya dengan air sungai? Kira-kira kenapa? Apa Ren? Karena banjirnya akeh. Karena banjirnya volume airnya banyak ya. Jadi biasanya banjir bandang itu terjadi betul ya. Terjadi pada saat curah hujan yang sangat tinggi. Kemudian terjadi banjir bandang. Sekarang saya tanya, kenapa banjir bandangnya kok banyak lumpurnya? Kok banyak pohon-pohonnya? Karena permukaannya tidak rata. Karena permukaannya tidak rata. Ada lagi? Kenapa? Kok banjir bandang itu banyak lumpurnya, banyak pohon-pohon yang bekas-bekas ranting-ranting itu banyak yang ikut. Sehingga banjir bandang itu, kalau banjir biasa kena rumah tidak apa-apa. Tapi kalau banjir bandang itu karena ada lumpurnya, karena ada pohon-pohonnya, ketika ada rumah yang dilewati, rumahnya kayak digempur. Hancur. Kenapa? Kira-kira kok banyak pohon, banyak lumpur yang ikut hanyut itu kira-kira kenapa? Seperti itu. Silakan, Suci, kenapa Suci? Menurut kamu Suci? Karena sama seperti yang tadi ya, karena airnya volume airnya sangat besar. Ada yang lagi? Mesya, apa Mesya kira-kira? Nah. Kok bisa banyak lumpurnya, banyak pohonnya? Apa menurut Mesya? Volume airnya besar sehingga menggerus tanah, boleh. Coba Niam, kenapa? Menurut kamu? Kok bisa banyak lumpurnya, banyak pohon-pohonnya yang ikut terbawa arus? Pak, Ya, apa? karena kalau mengenai sampah, semuanya sekitar mereka. Ya. Tanah, jadi untuk tanah yang belum kuat itu diserap oleh air. Iya, dibawa oleh air. Berarti dari atas itu ada tanah yang tergerus atau kena erosi, ya, betul kan? Nah sekarang saya tanya ini, kok tanah bisa ambrol terus erosi? Kenapa? Padahal dulu tidak. Karena permukaan airnya besar. Karena ya besar. Selain besar apa lagi? Permukaan tanahnya tidak rata. Tidak rata, apalagi Namanya tidak padat. lamanya ada betul. Dulunya padat, sekarang kok tidak padat? Kenapa? Alasannya? Karena sekarang banyak orang membuang sampah di Sembarang tempat, betul. Nah, coba kamu lihat di sini. Ini salah satu penyebab banjir yang ada di Jember. Ini adalah ya di sini. Ini adalah rumah-rumah yang dulunya hanyut kena banjir bandang ya. Banjir bandang itu adalah banjir yang bercampur dengan lumpur juga pohon-pohon. Nah, ini ada pohon-pohonnya ya. Jadi ketika menghantam rumah pasti hancur rumahnya, rata dengan tanah. Nah, banjir biasa keter ya. Kalau ini nggak keter lagi dihancurkan sama pohon-pohon ini. Nah, kira-kira selain volume airnya itu banyak pada waktu musim penghujan, apa salah satu faktor yang menyebabkan kok banyak lumpur dan pohon-pohon yang ikut hanyut? Dari gambar ini tadi ada yang bilang membuang sampah, ya betul. Terus menyumbat, ya betul. Kemudian terjadi banjir. Apa satu lagi? Coba ayo. Satu lagi, kenapa kok bisa menyebabkan lumpur dan pohon-pohon kecil itu ikut hanyut? Coba dilihat gambarnya yang tengah. karena penebangan liar. Betul. Jadi banjir bandang itu salah satu penyebab utamanya adalah penebangan liar. Jadi di situ ya, di Jember itu pada waktu itu Pak Irwan masih sekolah di sana. Kejadian itu tahun 2006. Di Jember itu banyak penduduknya yang menebang pohon karena di situ pohon jati harganya mahal.
tebang pohon ditebang bisa buat beli sepeda motor. Satu pohon itu ya mahal. Ditebang bisa buat sepeda motor. Beli sepeda motor. Ya, terus akhirnya nebang terus, banyak yang kaya di daerah situ karena nebang pohon, karena pohon jati harganya mahal. Ternyata setelah pada waktu musim penghujan, yang biasanya air itu menampung ya, ditampung oleh pohon, karena pohonnya tidak ada, akhirnya tanahnya menjadi ikut terseret, ambrol, terjadi erosi, akhirnya potongan-potongan kayu kan yang diambil apa? Yang diambil batangnya tengah ini toh, ya. Diambil batangnya dibawa pulang dijual. Terus ranting-rantingnya yang segini-gini itu tidak dibawa pulang, dibiarkan ya. Kenapa? Karena rata-rata mereka itu mencuri. Pada waktu malam hari dia menebang pohon, diambil pohon-pohon yang besar dijual, pohon-pohon yang kecil dibiarkan, akhirnya berserakan. Begitu musim penghujan, wayai air itu jatuh meresap karena ada pohon, pohonnya juga ada. Akhirnya terjadi erosi, tergerus, ini akibatnya. Pada tahun 2006 di Jember itu hancur, hampir satu dusun. Ya. Aku sampai kok ora gitu. Mana? Sampahnya kayak diikat ya, betul. Ini bukan orang dia duduk di sampah, bukan sakti ya. Tapi sampai pacete sampah, sampai diikat orang obah ya. Jadi Pak ini sakti, dia bisa naik di atas air. Enggak, ya. Tapi karena sampahnya semua kayak nyumpet, ketambah dengan pohon-pohon yang ditebang tadi, akhirnya tanggulnya jebol, langsung dia lari ke pemukiman penduduk. Akhirnya daerah-daerah semari nebang pohon beli sepeda motor, sepeda motornya hanyut sak kasur-kasure. Ya, ini yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. Artinya berarti dari peristiwa yang terjadi ini, kira-kira Anda tahu apa masalahnya? Penyebabnya apa? Penebangan secara liar harus dihentikan. Betul, penebangan secara liar harus dihentikan. Terus apa lagi supaya tidak banjir? Tidak membuang sampah sembarangan. Betul, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi dari sini tanya artinya ada orang yang buang sampah. Ini satu orang buang sampah. Kalau 1000 orang buang sampah saat Indo, kira-kira ngumpul di sini. Saking banyaknya ada orang naik nyebrang nggak lewat jembatan, dia lewat sampah nyebrang. Oh, ilmunya sakti Pak, tidak, karena sampah padat. Tetapi begitu beberapa hari kemudian meluap, akhirnya menjadi banjir. Nah, dari masalah yang tadi tentu anak-anak tahu ya, masalah ketika banjir, maka tugas anak-anak bagaimana? Harus mengantisipasi. Caranya bagaimana? Silahkan nanti didiskusikan bersama kelompok. Nah, jadi setelah ini ya, anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok. Karena ini ada 10 anak, maka nanti 3 anak menjadi 1 kelompok, 3 anak menjadi 1 kelompok, kemudian 4 anak menjadi 1 kelompok. Saya menunjuk ketuanya, Mesya kelompok 1, Ninda kelompok 2, dan Niam ketua kelompok 3. Nanti silakan membentuk kelompok, tujuannya nanti mengerjakan tugas dan harus selesai secara bersama-sama. Bisa ya? Wes, ayo anak silakan bentuk kelompoknya. Coba disimak, anak-anak lihat ini ya. Tugas yang ketiga itu adalah gambar cerita. Anak-anak pernah buat ya. Jadi anak-anak tidak usah
membuat, tetapi gambar cerita itu nanti anak-anak dipotong, kemudian disusun menjadi 1-2 cerita. Ya, nyusunnya di mana? Anak-anak coba lihat kelompok 1. Ini ada ya. Jadi di baliknya nanti digunakan untuk menyusun gambar cerita. Paham ya? Ayo. Pak, ini apa Pak? Ini dikerjakan, terus belakangnya dipakai untuk gambar cerita. Iya, silakan. Ayo. Ini maksudnya dipakai kan? Ayo yang satu mau gambar, yang satu. Pak, gambarnya tempelnya di mana? Gambarnya ditempel di sini. Ya, di sini ya. Ya betul, semuanya anggapannya ditulis. Yang dikerjakan adalah betul. Ini kerjakan dulu. Ini yang bisa kan? Ini dipotong. Hah? Betul. Yang gambar. Sedangkan ya. Ini ada LKPD 3, ya kan? Ini ada sebuah gambar. Saya minta tolong anak-anak dari gambar ini, di sini ada tulis. Susunlah gambar di bawah ini menjadi 1 buah tema, kemudian ceritakan isi dari pesan tersebut. Gambar-gambar ini kamu potong, ya. Kemudian kamu susun menjadi 1 cerita saja. Di gambar ini ada 2 cerita, ya. Di gambar ini ada 2 cerita. Tetapi gambar ini nanti anak-anak potong, setelah potong disusun menjadi 1 saja. Pak, berarti ada gambar yang dibuang? Iya. Kalau tidak sesuai tema, silakan tidak usah dipakai. Ya. Nempelnya di mana? Nempelnya di LKPD 2. Betul. Nah, betul. Di belakangnya. Paham ya? Kelompok 2 paham? Saya ulangi Ren ya. Ini adalah sebuah Ren, seperti gambar tema kemarin. Ini adalah gambar, silakan dipotong semua. Nah, betul. Dicari gambar yang cocok dengan 1 tema. Pak, ada yang nggak cocok? Nggak usah dipakai. Ya. Ditempel di LKPD 2. Loh, makanya cari itu karena banyak yang nggak sama, kamu cari yang sesuai tema. Betul. Silakan. Ayo. Pak, berapa Pak gambar yang ditinggal? Minimal 4 gambar yang ditempel. Minimal 4 gambar yang bisa membuat sebuah cerita. Cerita. Silakan. Kamu potong 4 saja, tidak usah banyak-banyak. 4 gambar saja. Pak, Ya? ini 2 boleh? Boleh, bebas. Mana yang dipilih? Nyam, maskernya. Revan kerjakan LKPD 1. Ayo, yang lain kerjakan LKPD 1, 2 juga harus dikerjakan. Ya. Kemudian menempel gambar. Pak, saya LKPD 1 bingung. Harus didiskusikan dengan teman-temannya. Nanti temannya tahu. Betul, anggota kelompok. Betul, Randy. Oke. Serapi kan. Sekarang ayo kita bahas, kita lihat pekerjaan dari salah satu temanmu.
Saya minta tolong ini dari grupnya Ninda. Ayo siapa yang maju grupnya Ninda? Grupnya Ninda, ayo Ninda. Nah sekarang coba perhatikan, silakan dibaca. Ayo perhatikan anak-anak. Bagaimana pendapatmu tentang golongan di atas? Sangat tidak setuju karena dapat mencemari daerah dan bencana. Betul, betul anak-anak. Betul. Jadi dua gambar itu adalah penebangan pohon dan membuang sampah. Jawabannya sangat tidak setuju karena mencemari lingkungan dan rawan terjadi bencana apa? Banjir. Nomor 2, silakan nomor 2. Coba prediksikan apa yang terjadi jika kegiatan pada gambar terus-menerus dilakukan, berikan alasanmu. Apa jika gambar 2 ini harus terus-terus dilakukan? Tidak boleh karena dapat menjadikan bencana banjir. Kalau dilakukan dapat menyebabkan banjir. Betul apa salah? Betul. Nomor 3. Apakah kegiatan di atas dapat memicu terjadinya bencana banjir? Iya. Iya, karena kejadian di atas dapat memicu banjir. Iya, karena banyak penebangan pohon. Iya, karena banyak penanaman pohon dan pembuangan sampah dapat mengganggu saluran air. Lanjut nomor 4. Bagaimana cara mencegah terjadinya bencana banjir? Berikan solusi. Menanam pohon kembali yang ditebang. Menanam pohon kembali yang ditebang boleh. Ini kepunyaannya dari kelompok 2. Dilarang menebang pohon boleh dan tidak boleh membuang sampah sembarang. Betul. Sekarang nomor 5. Apa kesimpulan dari hasil pengamatanmu? Jika kegiatan di atas terus-menerus dilakukan akan memicu bencana, maka kita harus menjauhi kegiatan di atas. Betul, tepuk tangan buat Ninda. Ayo teman. Nah, oke, itu Ninda. Oke. Sekarang saya minta tolong salah satu ya coba Niam, silakan Niam, dipakai maskernya. Silakan Niam. Ayo disimak anak-anak. Nah, di sini ada sebuah ya. Jadi setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran. Coba dibaca puisinya Am. Dibaca dulu Am. Pagi-pagi makan roti, minta uang langsung diberi. Ini semua buatan ibunya. Belibat. Yang ini dulu, seret ke bawah. Ayo. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab baik wajib hukumnya. Bertanggung jawab wajib hukumnya. Loh ya? Diulangi, ayo. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Yang kedua, saya minta tolong sing tegas nih. Suci, sini Ci. Suci. Suci, ayo sini Ci. Yang kedua, dibaca yang keras Suci. Ayo. Minta uang. Minta uang menghubungi Belibat pasti kita semua bertanggung jawab bikin hati bersemoria semua senang. Betul, tepuk tangan buat keduanya. Ayo, tangan. Nah, jadi begini saya, dari poin ini. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Di sini amanatnya adalah kita harus selalu bertanggung jawab. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 betul jawabannya. Jadi kita harus selalu bertanggung Jawab. Sekarang yang ketiga, LKPD yang ketiga adalah menceritakan gambar. Silakan dari kelompoknya Ninda siapa yang ingin maju? Silakan. Kelompoknya Ninda. Ayo Ninda. Maju. Perhatikan. Ini adalah sebuah gambar. Dari gambar ini nanti akan ditentukan tema. Temanya apa ini Ninda? Temanya
bertanggung jawab dulu, lalu bersenang-senang. Coba diperlihatkan gambarnya. Diperlihatkan gambarnya. Maskernya dipakai yang benar. Nah, coba ceritakan Indah. Gambar itu isinya apa, Indah? Pertama, kita bersih-bersih dulu, bertanggung jawab untuk membersihkan. Iya. Kedua, dapat menikmati aslinya alam. Dan ketiga, bersenang-senang. Kedua, makan makanan sehat, bergizi, di taman, dan berolahraga setiap hari. Ya, tepuk tangan buat Indah. Silakan duduk Indah. Jadi di sini, Indah merupakan bahwa kita harus rajin bersih-bersih rumah, rajin berolahraga, makan makanan bergizi sehingga kita menjadi anak yang sehat. Betul. Kemudian tema yang kedua, saya minta tolong grupnya Mesia. Ayo grupnya Mesia. Grupnya Mesia, siapa? Siapa? Hesti. Oh, silakan Hesti. Ini di grupnya Hesti ada 5 gambar. Silakan dibacakan, diceritakan isinya. Pertama kita harus bersih-bersih, terus kita harus berolahraga, terus bersih-bersih, berolahraga juga, kemudian kita menjadi anak yang sehat. Betul ya? Silakan, tepuk tangan Mbak Hesti dulu. Silakan. Jadi tema dari Hesti adalah kita harus rajin bersih-bersih dan berolahraga supaya menjadi sehat. Wes, Linda. Silakan dengarkan. Nah, ini ada satu tema yang berbeda. Ada tema yang sangat bagus temanya ini karena temanya berbeda. Silakan dari kelompoknya 3 silakan. Tiga-tiganya mana? Udah, satu saja. Ayo Niam. Silakan dibacakan temanya Am. Yang nomor 1, membuang sampah sembarangan. Ya. Nomor 2, olahraga sehat dan makan makanan sehat. Ya, terus yang bawah. Sungai yang kotor mengakibatkan sakit. Betul apa salah? Sungai yang kotor mengakibatkan sakit. Betul? Betul. Tepuk tangan buat Niam. Di sini ya, temanya Niam bahwa kita tidak boleh membuang sampah. Karena membuang sampah akan terjadi pencemaran lingkungan dan menyebabkan kita menjadi sakit. Dengarkan. Coba dari sini siapa yang mau bertanya? Mungkin ada yang kesulitan. Sekarang saya tanya, supaya tidak terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan? Gajo. Apa Dipa? Hah? Menanam pohon kembali boleh. Apalagi? Apa? Revan? Memotong pohon tidak secara liar. Tidak memotong pohon atau menebang pohon secara liar. Betul, apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Makanya hal yang harus kita lakukan ketika nanti masyarakat itu sudah mau bertanggung jawab, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, maka dipastikan tidak akan terjadi banjir. Kenapa sering terjadi banjir? Karena daerah-daerah yang rawan banjir itu irigasinya atau saluran airnya untuk mengalir air menjadi tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Siapa yang mau bertanya? Ada ya? Jadi saya minta tolong anak-anak, setelah pembelajaran ini anak-anak kelas 5 itu harus bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jangan menjaga kesehatan saja, karena bertanggung jawab terhadap lingkungan juga menjaga kesehatan. Kalau ada teman yang membuang sampah sembarangan, Di sini Mak, di sini.
diingatkan, dinasihati. Menurutnya. Ya, kalau ada yang membuang sampah sembarangan, mengotori lantai, mengotori saluran air, harus diingatkan. Oke, sekarang minta tolong, coba saya kasih waktu mungkin 2 menit, silakan dikemasi sampah-sampah itu tadi. Kita praktekkan, sampah harus dibuang ke tempat sampah. Ayo dibersihkan dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo bertanggung jawab, meja harus bersih, lantai harus bersih. Lantai bersih, meja bersih, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Halo guys. Balik lagi sama bola. Guntingan. Maskernya dipakai jangan lupa. Ayo Pak Gunting bola. Ayo, sip. Ayo. Revan. Nah, ayo. 1. Pakai jalan ketiga siap ya. 2, 3. Maksudnya dipakai. Dari sini terlihat saya senang sekali. Kenapa? Dari kegiatan tadi anak-anak berkotor-kotor, motor-motor, banyak kertas, banyak lem, ternyata sekarang bersih kembali. Inilah salah satu tanggung jawab anak-anak sebagai siswa. Dan jangan lupa di rumahku siapa saja harus selalu diingatkan untuk menjaga kebersihan. Ya, cukup sampai di sini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup. Sebelum saya tutup, saya berpesan ya, nanti tetap anak-anak itu memakai protokol kesehatan, ya, jangan lupa dan selalu mengingatkan temannya apabila ada yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan dan tentu membuang sampah sembarangan dan tidak menjaga lingkungan. Oke, sebelum kita berdoa, kita siap dulu. Coba saya lihat kesiapannya sudah siap semua. Kalau sudah, silakan Linda sebagai ketua kelas memimpin untuk berdoa.